Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, untuk materi yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dela Sari, NPM 18111100245. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, yang pertama yaitu A. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Lingkaran adalah bentuk sempurna dari semua benda yang ada di alam semesta, karena lingkaran tidak mempunyai ujung pangkal. Baik, kita langsung lanjut ke materi yang B, yaitu unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, 1. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Ini adalah titik O-nya ya. Yang kedua, ada jari-jari pada lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Ditunjukkan pada titik O ke A, O ke B, dan O ke C. 3. Diameter pada lingkaran adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Kesimpulannya, jari-jari lingkaran memiliki nilai setengah dari diameter, atau diameter memiliki nilai 2 kali dari jari-jari. Ditunjukkan pada titik A ke B. A ke B, ini garisnya, ini A ke B. Yang keempat, busur pada lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur dibagi menjadi dua, ada busur besar dan ada busur kecil. Busur besar jika panjangnya lebih dari setengah lingkaran, sedangkan busur kecil panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Busur lingkaran terletak pada garis lengkung, yaitu A ke B, B ini ke C, dan A ke C. Ini disebut dengan busur. Yang kelima yaitu tali busur. Tali busur pada lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Ditunjukkan pada titik A ke C. Ini yang garis lurus ini ya. A ke C ini disebut dengan tali busur. Yang keenam, tembereng. Tembereng pada lingkaran adalah daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Tembereng lingkaran dibatasi oleh busur AD dan tali busur AC. Nah, tembereng ini yang berwarna ungu ini disebut dengan tembereng. Tuh. Nah, yang ketujuh yaitu juring. Juring pada lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan juga dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Nah, juring dibagi menjadi dua, ada juring besar dan ada juring yang kecil. Pada gambar di atas, daerah juring lingkaran terletak pada daerah yang berwarna oranye. Ini yang disebut dengan juring, ini yang berwarna oranye. Nah, yang selanjutnya ada nomor 8, apotema. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema biasanya berada tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar di atas, garis apotema terletak pada garis OD. Ini apotema. OD itu garis apotema. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-9, yaitu sudut keliling. Sudut keliling pada lingkaran adalah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Nah, ini adalah unsur-unsur dari lingkaran. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu saudari Sophie Amalia. Nama saya Sophie Amalia, NPM 18111100060. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dela Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang keliling lingkaran. Nah, apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Artinya,
Keliling lingkaran adalah panjang lingkaran jika lingkaran tersebut dibuka dan diluruskan dalam bentuk ruas garis. Nah, di sini saya mempunyai lingkaran. Jika lingkaran ini dibuka dan dibentuk dalam ruas garis, ini namanya adalah keliling lingkaran. Di dalam keliling lingkaran ini terdapat diameter dan juga jari-jari atau D dan R. Nah, setengah dari lingkaran ini disebut dengan diameter. Setengah dari diameter ini disebut dengan jari-jari atau R. Lingkaran sendiri adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik. Nah, titik di sini disebut dengan pusat lingkaran atau titik pusat. Nah, keliling lingkaran ini rumusnya adalah K sama dengan Pi dikali dengan D. Nah, rumus keliling lingkaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, rumus keliling lingkaran dengan diameter. Yang kedua, rumus keliling lingkaran dengan jari-jari. Yang ketiga, yakni rumus diameter lingkaran dengan keliling. Yang keempat, yakni rumus jari-jari lingkaran dengan keliling. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama yakni rumus keliling lingkaran dengan diameter. Jika diketahui diameternya, maka rumus keliling adalah dengan mengalikan pi dengan diameter. Rumusnya yakni K sama dengan pi dikali D. Keterangannya yakni K adalah keliling lingkaran dan tanda seperti ini dibaca dengan pi. Nilai pendekatannya yakni 22/7 atau 3,14. 22/7 ini digunakan apabila diameter atau jari-jari lingkaran itu berkelipatan 7, seperti 7, 21, 28, dan lain sebagainya. Nah, kalau 3,14 ini apabila diameter atau jari-jari lingkaran itu bukan berkelipatan 7, seperti 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, D yakni diameter lingkaran. Nah, langsung contoh soalnya yakni terdapat satu buah bangun datar lingkaran yang memiliki nilai diameter sebesar 21 cm. Maka keliling lingkaran tersebut adalah diketahui diameternya yakni 21 cm. Karena ini kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 22/7. Ditanya K. Nah, dimasukkan saja ke rumusnya K sama dengan pi dikali D. K sama dengan 22/7 dikali 21. Karena 7 dan 21 ini bisa dicoret, jadi 7 ini habis dan 21 ini jadi 3 karena 21 dibagi 7 dan hasilnya 3. Dan 22 kali 3 yakni 66 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 66 cm. Nah, yang kedua yakni rumus keliling lingkaran dengan jari-jari. Jika diketahui jari-jarinya, maka rumus keliling adalah dengan mengalikan pi dengan jari-jari kemudian dikali dengan 2. Rumusnya yakni K sama dengan pi dikali 2 dikali R. Nah, keterangannya yakni K adalah keliling lingkaran dan tanda seperti ini adalah pi atau nilai pendekatannya yakni 22/7 atau 3,14 dan R adalah jari-jari lingkaran. Langsung saja ke contoh soal. Terdapat sebuah lingkaran yang mempunyai nilai jari-jari sebesar 14 cm. Maka keliling lingkaran tersebut adalah diketahui jari-jari atau R-nya 14 cm. Nah, berhubung 14 cm ini kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 22/7. Ditanya K atau keliling. Masukkan saja rumusnya yang tadi, K sama dengan pi kali 2 kali R. Nah, K sama dengan 22/7 dikali 2 dikali 14. Kita sederhanakan saja, 14-nya dicoret dengan 7. 14 bagi 7 yakni 2. Jadi K sama dengan 22 dikali 2 dikali 2. Hasilnya yakni 88 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm.
Nah, yang ketiga adalah rumus diameter lingkaran dengan keliling. Jika diketahui nilai kelilingnya, maka kita juga bisa mengetahui nilai diameter lingkarannya. Nah, rumusnya yakni D sama dengan K dibagi dengan Pi. Keterangannya adalah D adalah diameter lingkaran dan K adalah keliling lingkaran, dan tanda seperti ini dibaca Pi. Nilai pendekatannya 22/7 atau 3,14. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui nilai keliling sebuah lingkaran bernilai 62,8 cm, maka diameter lingkaran tersebut adalah jawab. Diketahui nilai kelilingnya yakni 62,8 cm. Karena ini bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan 3,14. Ditanya D atau diameternya. Nah, masukkan rumus yang tadi, D sama dengan K dibagi dengan Pi. Masukkan angkanya, D sama dengan 62,8 dibagi 3,14. Dan hasilnya adalah 20 cm. Jadi, diameter lingkaran tersebut sebesar 20 cm. Nah, yang keempat atau yang terakhir yakni rumus jari-jari lingkaran dengan keliling. Jika diketahui nilai keliling, maka kita juga bisa mengetahui nilai jari-jari lingkarannya. Nah, rumusnya yakni R sama dengan K dibagi 2 dikali V. Keterangannya yakni R adalah jari-jari lingkaran, K adalah keliling lingkaran, dan tanda seperti ini adalah Pi. Nilai pendekatannya 22/7 atau 3,14. Kita langsung saja menuju ke contoh soalnya. Sebuah lingkaran memiliki nilai keliling yakni 31 cm. Maka nilai jari-jari lingkarannya tersebut adalah diketahui K-nya 31 cm. Lalu Pi-nya menggunakan 3,14. Ditanya R atau jari-jari. R sama dengan K dibagi 2 kali Pi. R sama dengan 31 cm dibagi 2 kali 3,14. R sama dengan 31 dibagi 6,28, dan hasilnya adalah 4,93. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 4,93 cm. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinia Putri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari saudara Sofi. Nama saya Melinia Putri, NPM 1811100212. Nah, di sini saya akan membahas tentang luas lingkaran. Kita terlebih dahulu mengetahui apa sih luas lingkaran itu. Luas lingkaran itu adalah ukuran seberapa besar daerah yang berada di dalam sebuah lingkaran. Untuk menghitung sebuah lingkaran diperlukan konstanta Pi. Pi itu sendiri adalah sebuah konstanta dari perbandingan keliling lingkaran dengan diameter yang bernilai 22/7 atau bisa dibulatkan dengan 3,4. Untuk menentukan rumus luas daerah lingkaran dapat dicari dengan cara memotong daerah lingkaran, membentuk juring-juring tersebut disusun secara bersilangan sehingga mendekati bentuk persegi panjang. Itu adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari R dipotong-potong melalui garis tengahnya sehingga membentuk juring-juring 18 potongan. Nah, kemudian salah satu potongan juring tersebut dibagi 2 sama besar sehingga membentuk juring yang lebih kecil. Dengan demikian terdapat 19 potongan juring. Nah, potongan-potongan juring ini disusun secara bersilangan sehingga mendekati persegi panjang. Nah, persegi panjang yang terbentuk mempunyai panjang setengah keliling lingkaran dan lebarnya dengan jari-jari lingkaran. Jadi, rumus luas lingkaran ditentukan oleh jari-jari yang dimiliki sebuah lingkaran, di mana rumusnya adalah luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu ada soal sebuah lingkaran mempunyai jari-jari sebesar 10 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Cara penyelesaiannya diketahui jari-jarinya sudah diketahui adalah 10 cm. Ditanya luas lingkaran. Langsung kita jawab, langsung kita masukkan rumus luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat. Pi-nya itu sudah
ketentuan, yaitu 3,14 atau 22/7. Di sini kita masukkan 3,14 dikali 10, jadinya 10 kuadrat. Nah, 3,14 dikali 100, 10 kuadrat kita kalikan dapatlah 100. Jadi hasilnya adalah 314 cm. Jadi luas lingkaran yaitu adalah 314 cm. Masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu jika diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm, berapakah luas lingkaran tersebut? Ini jari-jarinya belum diketahui, jadi kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, diameternya itu 14 cm. Kita cari jari-jarinya, jadi D sama dengan 2 dikali R. Maka jari-jari sama dengan diameter per 2. Jari-jari atau R sama dengan diameternya kita masukkan 14 per 2. Jadi jari-jarinya yaitu 7 cm. Nah, ditanyanya ini adalah luas lingkaran, jadi kita masuk ke rumus luas lingkaran. L sama dengan Pi dikali R kuadrat. L, Pi, Pi-nya ini tadi kan kita sudah pakai 3,14, sekarang kita menggunakan 22/7 dikali 7 kuadrat. Dapatlah hasil 154 cm. Jadi luas lingkaran yang ini hasilnya yaitu 154 cm. Itu ada sifat-sifat lingkaran. Sifat-sifat lingkaran itu ada, yang pertama itu ada mempunyai sebuah titik pusat. Yang kedua, hanya terdiri dari satu sisi. Yang ketiga, tidak mempunyai titik sudut dan jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Nah, yang keempat itu adalah mempunyai simetri lipat yang tidak terhingga. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu adalah mempunyai simetri putar yang tidak terhingga. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.